Gimana kabar saudara? Tuhan baik. Saya ada di sini. Saya tahu bahwa ini rencana Tuhan. Sebenarnya hari ini saya pikir saya ada di tempat yang lain. Saya pikir saya kalau nggak ada di Melbourne saudara, saya mungkin sama-sama saudara yang ada di tempat yang lain di Taiwan. Tapi saya ada di Freedom Church. Wah, bikin bagaimana kita buat Tuhan. Saya nggak tahu waktu penyembahan tadi Tuhan cuma bilang begini, bahwa kita ini punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita sedang mengalami goncangan itu biasa. Karena memang janji Tuhan dalam hidup kita akan ada goncangan. Bukan hanya ada di bumi saja, tapi di langit juga terjadi goncangan itu. Dan kalau waktu goncangan terjadi, kita perlu, saudaraku, tak tanyakan Tuhan, Tuhan apa suara Tuhan buat saya? Bukan kenapa goncangan ini terjadi, tapi apa yang Tuhan coba bicara buat saya. Dan kita percaya, satu hal kita bisa pegang janjinya. We are the kingdom of God, never ever shaking. Gak pernah tergoncangkan. Baik, itu dalam penyembahan tadi, dan Tuhan bilang gini, saudara yang mengalami goncangan, saudara akan melihat ada hal-hal yang baik terjadi dalam hidup saudara. Nggak lebih dari tahun ini lewat, dalam 3 to 6 months you will see something is going to happen in your life. Just receive that and you will see the glory of God. Haleluya. Baik, saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang punya belas kasihan yang luar biasa. Karena dia punya belas kasihan yang luar biasa, dia berbelas kasihan kepada saudara. Dan belas kasihan yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kita, bukan belas kasihan yang hari ini ada, besok gak ada. Bulan ini ada, bulan depan gak ada. Continuously. Karena karakter Tuhan satu-satunya yang saya mau bilang, yang menggentarkan untuk kita bisa melakukan amanat agung adalah compassion dari Tuhan. Dan saya ingin bicara itu pada hari ini buat saudara sekalian. Alkitab bilang gini, karena anak manusia datang untuk cari dan menyelamatkan yang hilang. Itu terdapat dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Saudaraku, sebab itu kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan itu cari, Tuhan itu bukan hanya mencari, tapi dia selamatkan orang yang terhilang. Ada beberapa ayat firman Tuhan kita lihat, coba kita lihat Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Apa yang Alkitab katakan di situ? Matius 9, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat yang ke-37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara, waktu Yesus terlihat orang banyak, Alkitab bilang gini, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Apa artinya belas kasihan? Belas kasihan adalah perasaannya Tuhan ditaruh dalam hati kita. Kita rasakan seperti Tuhan rasakan, lalu kita bergerak dalam belas kasihan tersebut. Banyak orang hanya tergerak, tapi tidak bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ada karakter ilahi ini dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang terjadi. Saya mau bilang hal-hal spektakuler bisa terjadi dalam kehidupan kita. Name it, sebutkan di Injil. Waktu Yesus tergerak dengan belas kasihan, dia beri makan yang lebih kurang 5.000 orang. Dan bukan hanya itu saja, mujizat terjadi, ada sisanya saudara. Waktu Yesus tergerak dengan belas kasihan, ada orang yang sakit mengalami kesembuhan. Bahkan di dalam Alkitab dicatat, ada seorang anak muda yang sakit di Nain. Anak muda ini mati, sakit dan mati. Waktu Yesus melihat ibu ini, dia tergerak dengan belas kasihan. Tidak dikatakan waktu Yesus melihat orang mati that's it, sudah mati. Sudah gak ada hubungannya dengan orang hidup. Waktu Yesus hampiri usuhan itu, waktu para pengusung berhenti, dia cuma berkata begini, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Dia bangkit, dia mulai bicara, Tuhan Yesus kasih kepada ibunya. Alkitab bilang orang ketakutan memuliakan Allah sambil berkata, ada nabi bisa muncul di tengah-tengah mereka, dan Tuhan melawat umatnya.
Dari kisah ini dalam Lukas pasal 7 ini, saudara, waktu terjadi belas kasihan, bahwa Yesus tergerak dengan belas kasihan, mujizat terjadi. Waktu Yesus tergerak dengan belas kasihan, ada pengharapan di tengah-tengah tidak ada pengharapan. Dan ada lawatan Tuhan. Saya mau bilang ke saudara hari ini, Tuhan berbelas kasihan ke saudara. Ada pengharapan yang saudara akan lihat. Di tengah-tengah kita melihat bahwa all things are close the door. Sometimes we say that, Lord, when? Kapan? Bagaimana? Kita gak tahu caranya. Tapi waktu kita bisa melihat hatinya Tuhan menjadi hati kita, dan kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya ada pengharapan yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa artinya pengharapan, saudaraku? Pengharapan bukan, oh ini yang saya minta Tuhan kasih. Tapi saya yakin bahwa pengharapan artinya punya tujuan dalam kehidupan kita. Pengharapan, saudaraku, intinya adalah apa, saudaraku? Adalah purpose daripada Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Jadi pengharapan saudara punya tujuan. Tujuannya apa, saudaraku? Kerajaan Allah ditegakkan di dalam kehidupan kita. The stability of God in our life. Sebab itu hari ini, apa yang Tuhan coba berbicara buat kita? Ada beberapa hal, saudara, bahwa Tuhan mau untuk kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Melihat orang banyak itu. Tuhan mau kita lihat seperti Tuhan lihat. Ada cerita, saudara pernah dengar namanya Corrie ten Boom? Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa, terjadi di Belanda ini. Di Belanda, saudara, dulu banyak orang homeless. Orang-orang, ada seorang pengemis berdiri di depan, suka minta-minta, bagi orang itu sangat terganggu. Dan pada saat itu, Corrie ten Boom datang lalu bilang itu sama orang tersebut, bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupanmu. Lalu dia katakan begini, saya lihat kau, tapi Tuhan juga melihat kau. Saya lihat kamu, orang-orang lain bilang kamu mengganggu ada di sini, tapi Tuhan melihat kamu dengan kacamata Tuhan sendiri. Saudara, melihat itu ada dua hal. Di dalam bahasa aslinya, saudaraku, ada beberapa, ada dua hal ini. Melihat itu adalah melihat secara fisik saja. Lalu yang berikutnya, saudaraku, melihat secara bagaimana dikatakan edon, melihat dengan pemahaman, dengan suatu reaksi emosional. Kalau blepo, melihat secara fisik, hanya mengamati begitu saja. Tapi bahasa Yunaninya edon yang dimaksudkan adalah dengan suatu pemahaman, dengan suatu reaksi di dalam kehidupan kita, reaksi emosional di dalam kita. Kita dipanggil untuk edon, melihat seperti Tuhan melihat mereka. Ada 3 gambaran belas kasihan Tuhan di dalam Alkitab, saudaraku, yang dikatakan di sini dalam Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Saudara kalau baca Lukas 15, semuanya yang hilang-hilang di situ kan. Domba hilang, dirham hilang, anak hilang. Saudara, domba yang hilang. Apa yang dikatakan di sini? Ayatnya keempat sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita lihat ayat ini. Lukas 15. Siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia panggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ada berikutnya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, begini tentang domba dan gembala. Yang dikatakan di sini bahwa satu domba itu tersesat, 99 baik-baik saja. Tetapi saudara, gembala ini pergi mencari domba yang tersesat ini. Dia pergi mencari, waktu dia dapat, dia penuh dengan sukacita. Dia taruh itu di pangkuannya, lalu dikatakan, isto olinet, oleh buat festa yang besar. Kalau kita pikir bahwa satu aja,
Dibandingkan 99, udahlah, acceptable loss kan. Bisa diterima kehilangan satu. Tetapi dua yang ke satu benar. Satu spesial. Satu poin. Satu itu. Kesayangan Tuhan. Saya mau bilang buat saudara, saudara kesayangan Tuhan. Saudara sangat dekat. Dan Alkitab bilang, saudara is not only berharga, saudara mulia. Oleh karena aku berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau. Kalau kita punya belas kasihan, saudaraku, kita mencari satu jiwa, belas kasihan tidak memperhitungkan cost benefit. Belas kasihan tidak memperhitungkan hal-hal yang lain, tapi harus memiliki banyak harta untuk. Siapa domba yang terhilang? Mungkin ada orang yang tiba-tiba jam 3 pagi telepon saudara, gua mau bunuh diri aja, gua gak kuat lagi. Teman di kantor kita bilang, how are you? I'm fine there. Tapi dari pandangan matanya, kita bisa melihat mata yang musuh. Mungkin ada orang-orang yang menghilang, pergi dari gereja. Dan bisa dikatakan doa hilang orang keluar dari leher. Lalu orang menunjuk dengan tunjuk jari harus bilang gini, dia sudah nggak punya harapan lagi. Saya ingat cerita seorang misionaris namanya Amy and Michelle. Dia seorang Irish dari Irlandia. Ia meninggalkan negaranya untuk jadi misionaris di India. Saya bisa bayangkan bagaimana pelayanan di India. Anugerah Tuhan, saya pernah praktek di India. Di New Delhi dan di Kolkata. Tapi dia 55 tahun ada di India as a missionary. Dia alami kecelakaan di sana. Dia mati di sana. Tapi dia full with compassion. Kenapa? Saudara, di kuil-kuil yang ada, kuil-kuil berhala, anak-anak perempuan, anak-anak gadis, anak-anak kecil, itu datang penyembahan di situ. Tetapi merusak masa depan mereka. Enemy condition. Dia lihat ada anak kecil, ada satu anak lari ke kuil. Tiba-tiba dia lihat, dia akan berdoa lagi. Dia katanya Tuhan lagi, Tuhan, saya harus selamatkan dia atau enggak. Dia lari, saudara. Dia lari, dia rebut anak ini, dia bawa. Dia bangun sebuah yayasan untuk menolong para anak-anak kecil dan wanita-wanita. Oh, dia dipuja, dia dikatakan depresi, tapi dia tetap melihat dengan pandangan Tuhan. Karena dia punya hati buat perempuan dan buat anak-anak kecil ini. Dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Menyerahkan hidupnya mati di India. Ya, nggak tahu, mungkin ada saudara di tempat ini yang memerangi, melayani ke negara yang lain, meninggalkan Indonesia, going to adaptation. Saudara, who knows, kita hanya mau taat saja kepada Tuhan. Domba dan gembala ini, saudara, ada gambaran yang kedua, gambaran yang pertama tentang domba dan gembala. Gambaran yang kedua yang saya mau sebut tentang ini, hal cerita ini kita tahu sekali tentang bapa dan anak. Kita kisahnya dalam Lukas 15, anak yang terhilang, saudara tahu kisah ini. Saudara, apa yang saudara pelajari dari kisah anak yang terhilang? Bungsu pergi minta warisan, berfoya-foya main pelacur, tiba-tiba terjadi kelaparan di negeri itu, lalu mau pulang, karena mau makan ampas babi gak bisa.
dilarang. Dia pikir ini pulang aja buat rumah ya. Banyak sekali makanan di sana. Dia pulang. Tapi waktu dia pulang, saudara, ini bapaknya melihat. Bapaknya melihat. Bapaknya berlari. Bapaknya datang memeluk anak itu. Lalu Alkitab catat, bapaknya itu tergerak hati dengan belas kasih. Dia tinggalkan martabat orang tua yang pada saat itu harus dihargai. Actually, anak yang datang dong cium kaki ayahnya. Tapi ini enggak. Dia lari, dia peluk, dia bawa pulang, dia buat pesta. Pesta yang besar-besaran. Lalu bapaknya pulang kan, sudah tahu ceritanya. Bapaknya pulang, kakaknya pikir ada apa ini pesta-pesta di rumah. Anak adikku yang terhilang itu sudah balik kembali. Papamu buat pesta. Dia gak mau masuk, saudaraku. Ayahnya keluar dan bilang it's okay. Dan ini perkataannya. Saudara sering mendengar mungkin cerita ini dari pendeta. Udah masuk aja. Bukankah adikmu yang bilang sudah tidak kembali? Tapi dia bilang ini, Papa bertahun-tahun aku bekerja atau Papa. Tapi Papa tidak pernah memberikan kepadaku anak tak. Bukan anak tunggu, saudara tuh anak tahunnya. Yang paling dahsyat ayahnya bilang gini, anakku, bukankah apa yang aku punya itu juga belong to you. Whatever I have is yours, Tos. Kadang-kadang saudara kita merasa terhilang di dalam rumah Tuhan sendiri. Banyak orang Kristen terhilang di gereja sendiri. Saya percaya di sini enggak ada. Lebih banyak orang melayani, saudara. Melayani hanya karena upah. Saya tahu semua sudah dewasa anak Tuhan. Saya mau bilang ini Tuhan, saya mau melayani bukan karena upah. Saya mau melayani karena I know I have a patient heart from the Lord. I received the patient heart from the Lord. Even though you don't give me anything, I am just want to keep serving you. Because I know you are my source. No one else. Kaget, saudara. Kenapa? Karena kakaknya melihat ini. Hanya seperti pemborosan. Melihat hal ini. Hanya seperti ada faktor kecemburuan di dalamnya. Melihat ketidakadilan di dalamnya. Banyak orang terhilang di dalam rumah Tuhan sendiri. Bukankah apa yang kita punya, apa yang Tuhan punya, kita juga punya, saudara. Dan apa yang Tuhan punya, yang dibacakan sama Ibu Lia tadi, Tuhan berikan damai sejahtera buat kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Pelihara hati dan pikiran kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba-tiba ayat ini muncul. Dan saya percaya mungkin gak ada hubungannya yang saya mau sebut dengan compassion. Tapi kalau kita punya belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku, saya percaya kita berjalan di dalam damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita punya hati Tuhan, saudaraku, saya yakin gak ada satupun yang dapat mengambil semua yang Tuhan sudah install dalam hidup kita. Name, sebutkan aja semua. Apa hal-hal yang lain bisa tergoncangkan, tapi yang ini gak bisa tergoncangkan? Apa itu? Janji Tuhan buat saudara dan saya. Firman Tuhan buat saudara dan saya. Takhta Tuhan buat saudara dan saya. Ini yang Tuhan berikan untuk kita. Dan saya percaya untuk Tuhan berikan untuk kita ada jaminan dalam kehidupan kita. Saudara bangga punya Bapak yang luar biasa itu. Wow, kita bangga. Saya mau bilang ini, so much, too much, abundant. Kita udah dimenangkan, kita udah mengalami Tuhan dalam diri kita. Dan yang luar biasa Tuhan berikan hatinya Tuhan untuk kita. Supaya kita tidak hidup buat diri kita saja. Kita hidup untuk Tuhan, kita hidup untuk kerajaan. Kita hidup, saudara, nggak ada yang lain tujuan. Saya tahu bahwa kita pasti sudah sering di-sharing sama gembala saudara.
adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita, menjadi keserupaan dengan Tuhan dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya itu sudah darah daging dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin dan percaya kita hidup dalam panggilan Tuhan, dalam tujuan Tuhan untuk kita. Terima hati Tuhan. Karena saya percaya, saudaraku, bahwa hati Bapa bergetar untuk dia. Waktu Tuhan melihat kita sengaja bahwa ada hal yang besar yang Tuhan sudah persiapkan dalam diri kita. Waktu Yesus melihat orang banyak, saya mau bilang gini buat saudara, apakah Yesus suka dengan sebuah pujian? Wih, kemana Yesus pergi? Kemana Tuhan pergi itu? Semua orang ini dia. Apa Yesus puas dengan crowd? Yesus puas dengan semua ribuan orang? Yesus puas dengan semua orang-orang yang mengikuti dia siang dan malam? Saya yakin begini, Yesus hanya puas saudaraku dengan 5.000 orang ini. Yesus melihat pribadi lepas pribadi. Dia melihat individual. Dia melihat orang demi orang. Dia melihat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dia melihat, saya kok ulang ini, kita mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Sebab itu, mari dalam hati kita ini, apa yang perlu kita jaga? Jakarta ada di tangan sekarang, Indonesia ada di tangan sekarang. Saudara, shaking this place to establish the kingdom of God. Saya kemarin ada di sebuah kota kecil di kota Mojokerto. Saudara tahu Mojokerto di mana? Waktu saya pergi ke mall, karena saya tinggal di hotel di situ, sebelahnya mall. Saya masuk ke sebuah salon, lewatin saudaraku, Tuhan bicara begitu kuat di hati saya bahwa ada wanita yang sedang ada di dekat-dekat toko di situ yang perlu untuk dilayani. Udah, selesai keluar dari salon, saya hampiri perempuan itu. Saya bilang, boleh saya beritahu kepadamu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. He loved you so much. Dia langsung bilang gini, oh saya mualaf. Ada saya. Itu 4 hari ya. Loh. Dan bukan cuma saya, dia bilang. Seluruh keluarga saya juga, Wah. Saya dari gereja Mantai Costa. Kaget saya. Kenapa? Kecewa sama gereja. Dia diam. Saya ngomong dengan dia. Cara dengan dia dan saya bilang, Jesus still love you. Dengan perjumpaan yang singkat, dengan sharing yang singkat, saya tahu Tuhan bekerja. Tuhan sedang cari dia. Tuhan mau selamatkan dia kembali. Tuhan sayang dia. Haleluya. And I said, would you like to ask Jesus again to come into your heart? Would you like to accept Him again? Would you like to surrender your life again to the Lord? Dan saya bilang, wow, sebenarnya punya Yesus itu punya segalanya. And I pray with her. Dia kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya kembali kepadamu. Saya terima Yesus kembali. Jadi Tuhan dalam hidup saya. Jadi Raja dalam hidup saya. Saya punya kontak namanya. Saya bilang, saya kasih kenal kamu sama orang yang ada di kota ini. Dan kemarin saya chat dengan dia, saudara. Saya mau bilang bahwa ini dia Tosilo. Ini orang yang tinggal Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Apa kita punya jelas? Kadang-kadang kita cukup puas di ruangan segi 4, kita angkat tangan kita. Gereja kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ya sakit disembuhkan, kita susah dihiburkan, kita nggak ada duit, Tuhan berkati kita. Kita perlu tuntunan, Tuhan kasih kepada kita hikmat, knowledge, and understanding. Kemana kita harus melangkah.
Dahsyat, saudara. Sebenarnya punya Tuhan luar biasa buat kita. Saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini. Saudara adalah orang-orang yang lebih daripada kemudahan. Saudara adalah orang-orang yang punya kerajaan yang tidak tergantikan. Cari apa lagi kita, saudara? Saya percaya seperti Paulus bilang, bahwa pengenalan akan Yesus lebih daripada segalanya. Semua aku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. All things are nothing. Jesus is everything. Makanya kalau kita mengalami terus, kita seperti tertunduk terus, kita seperti terhampas terus dengan semua hal-hal yang menimpa kita, saudaraku. Kita bersyukur kalau kita mengalami hal demikian. Saya yakin itu ujian-ujian, pemurnian buat kita, supaya kita semakin shining, semakin bersinar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa hidup bukan untuk diri kita lagi, tapi hidup untuk Tuhan dan buat orang-orang yang ada di luar yang memerlukan Kristus. Ini yang membuat saya semangat dalam hidup, saudaraku. Saya pikir Alkitab bilang begini, Yesus datang kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan sampai ke ujung bumi. Kita udah puas tuh. Udah puas, kita siap terbang dengan Tuhan aja. Siap Tuhan panggil kita. Tapi karena belum, kita punya banyak tanggung jawab. Kita punya banyak yang harus kita bagikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, saya berbicara pada para pemimpin di tempat ini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang tahu apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, apa responsibility yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saya malu suka untuk memberitakan Injil di atas pesawat. Kenapa? Karena orang tidak bisa kemana-mana kan. Pastor dia bilang, keluar mau kok. Buka mau pintu. Hanya Pastor Mike yang tahu ini. Saya kalau perjalanan ke Melbourne ya 7 jam, saudara. Ya udah santai-santai dulu, tidur dulu 2 jam sebelum mendarat. Bisa lah 2 jam. Ngobrol sama orang di samping. Ada orang yang sore aku pakai kerudung, cuman matanya doang yang kelihatan. Saya sharing sama dia semua. Dia pikir gua mimpi apa semalam. Saya bilang, ibu pernah dengar nama Yesus? Dia sudah tahu sama kayak kerudung pernah dengar nama Yesus. Saya nggak ngomong agama nggak sama kayak itu. Tapi Yesus mengasihi. Dia mati di salib, dia hidup lagi hari ketika di next stone dan dia mau datang untuk balik. Ada orang yang terima Tuhan. Tuhan Yesus jadi raja dalam kehidupan. Ada orang ke rumah saya, itu pernah dengar. Dia ada hamba Tuhan sama anaknya. Biasa kalau pendeta datang dulu sering tinggal di rumah. Saya bilang, kalian mau makan apa? Dia ingin makan pizza. Sudah, datang ke delivery pizza man ke rumah. Saya bayar. Terus Tuhan bilang, aku mengasihi orang India ini menjual pizza. Saya ceritain Yesus sama dia, do you believe Jesus? No. You have about Jesus? Yes, but I don't believe you. Ceritain tentang Yesus, not talking about religion, tapi relationship with God, the Kristen. Udah. Setelah itu saya bilang, mau terima Yesus? Mau. Mau terima Yesus? Mau, saudara. Saya pikir sudah yakin, do you really want to ask Jesus to come to your heart? Yes, Jesus. Oh, so we pray, yes. Berdoa, minta Yesus jadi Tuhan, jadi Raja dalam hidup. Terima Yesus. Terus dia bilang gini, saya pikir ini orang harus di follow up. Lalu saya katakan, do you want Bible? Ya. Saudara tahu di rumah pendeta banyak Alkitab. Terjemahan apa aja, jadi saya kasih dia dengan buku dan Wismer. Saya kasih bilang, this is for you. Dia pulang, saudara. 2 minggu kemudian, saya telepon dia. Setelah saya balik dari Indonesia, saya bilang, gimana kabar? Saya sudah ke gereja, dia bilang. Gereja di Richmond. Oh, itu gereja bagus, bertumbuh lah di situ. Tapi doakan saya dong, supaya saya nggak jadi jual pizza dulu. Saya mau oke, I perfect. Dalam hati saya bagus, kalau nggak kita nggak ketemu. Berdoa buat dia, saudaraku. Saya tutup telepon.
Dia ke rumah saya bawa pizza, dia pulang bawa Yesus. Alang. Saudara siap shaking this place for the kingdom of God? Amin. Tuhan berikan kepada kita hati Tuhan, jaga hati saudara saja. Belas kasihan Tuhan. Saya ditinggalkan diri sebelum saya selesai. Segala yang ada di tempat ini, bukan hanya segala reach out orang-orang yang ada di luar. Tapi boleh saya bilang begini, Tuhan punya rencana besar buat saudara. Tuhan mempersiapkan saudara sekarang. Sudah, masalah saudara Tuhan bilang sudah selesai. Udah beres. Saudara terima dari Tuhan hati Tuhan. Saudara terima pikiran Tuhan. Terima keinginan Tuhan. Dan saya yakin gini, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri.